warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan ini dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara ya. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu secara pengetahuan memahami ya konsep dasar Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun tujuan pembelajaran secara keterampilan, mahasiswa memiliki keterampilan atau kemampuan mengimplementasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mampu mengidentifikasi atau menganalisis ya dinamika dan tantangan yang ada terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila mungkin telah diucapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Namun, betapa dalamnya makna ideologi ini seringkali terlewatkan. Bagaimana Pancasila dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana ini berkembang seiring waktu? Dan apa peran pentingnya dalam membentuk kehidupan politik, sosial, dan budaya di Indonesia? Dalam video ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut serta menjelajahi aspek-aspek kunci dari Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup, yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah, serta dorongan untuk bertindak. Ideologi memberikan justifikasi distribusi nilai-nilai, serta justifikasi sistem politik dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan yang satu dan Maha Kuasa, sambil menghormati beragam keyakinan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan mengecam segala bentuk diskriminasi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini mengacu pada prinsip demokrasi di mana rakyat berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik melalui musyawarah dan pemilihan umum. Nah, yang terakhir teman-teman, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mendorong pembagian kekayaan dan kesempatan secara adil, serta mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol formal, tetapi juga nilai-nilai yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia dan memberikan pedoman dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Pancasila memainkan peran sentral dan mengarahkan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia menuju tujuan-tujuan yang diamanatkan dalam konstitusi. Sejarah Pancasila sebagai ideologi. Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah perjalanan evolusi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat Pancasila sebagai ideologi.
Yang pertama, Sidang BPUPKI 1945. Pancasila sebagai ideologi negara pertama kali diungkapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan 4 asas yang akan menjadi dasar negara yang merdeka: kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Yang kedua, Sidang PPKI 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila mengalami penambahan dengan memasukkan asas ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi terdiri dari 5 asas. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila secara resmi diakui sebagai ideologi negara dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan filosofis dalam menyelenggarakan negara. Yang keempat, evolusi pemahaman. Seiring berjalannya waktu, pemahaman terhadap Pancasila terus berkembang. Berbagai pemimpin dan pemerintah Indonesia telah memberikan aspek penekanan yang berbeda pada aspek-aspek Pancasila sesuai dengan tuntutan zaman dan situasi politik. Yang kelima, Dekret Presiden 1966. Pada tahun 1966, melalui Dekret Presiden, Pancasila ditegaskan sebagai satu-satunya ideologi resmi negara yang menggantikan konsep demokrasi terpimpin yang dianut sebelumnya. Yang keenam, era reformasi 1988. Setelah reformasi tahun 1988, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi negara dengan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama yang lebih luas. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang pertama ada pedoman moral. Pedoman moral berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai nilai-nilai yang dijunjung dalam Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban. Warga Indonesia diharapkan untuk melaksanakan hak-haknya dan bertanggung jawab serta memahami kewajiban mereka terhadap negara dan sesama. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang ketiga, membentuk pola pikir masyarakat terhadap kesenjangan sosial pada warga Indonesia agar semua menjadi adil dan makmur. Yang keempat, kehidupan keagamaan. Menghormati kebebasan beragama antar umat agama di negara Indonesia. Yang kelima, ada pendidikan. Menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang keenam, ada penegak hukum. Menjadi landasan dasar hukum-hukum yang ada di Indonesia.